Semoga Tianshan makmur, negara aman, rakyat sejahtera. Panggil. Kaisar anjing, bersiaplah mati. Tiara Dingguo, berani mencoba membunuh Kaisar. Yang mulia, saya bersalah. Kau bersekongkol dengan orang luar menyerang Kaisar. Kenapa belum mengaku bersalah? Satu orang tanggung jawab. Tiara Dingguo tidak terlibat. Jangan banyak bicara dengan mereka. Hari ini, entah Kaisar mati atau kita binasa. Tunggu, kalian... Mengapa kalian ingin membunuhku? Siapa yang memerintah kalian? Siapa yang memerintah? Dipaksa oleh rakyat. Tianshan damai, rakyat hidup makmur. Apa masalahnya? Kaisar lalai. Orang tua tidak tahu malu. Lihatlah di luar istanamu. Benarkah rakyat sejahtera? Dengaranmu dari selatan. Pasti orang sekampungku. Tauku, selatan kaya sekarang. Kamu masih ingat Nanjou itu kampung halamanmu? Dulu waktu kamu mulai bergerak, kamu bilang ingin semua orang hidup sejahtera. Sekarang kamu jadi raja, berkuasa dan berwibawa. Tapi kamu malah membiarkan warga menderita setiap hari. Layakkah kamu jadi kaisar? Kaisar, setiap tahun pemerintah kirim makanan ke Nanjou. Belum lama ini, bursa dagang dibuka. Utusan negara selalu melaporkan warga hidup aman dan makmur. Para pemberontak ini tidak bisa dipercaya. Tidak percaya. Mari lihat apa sebenarnya isi perutku. Apakah daging ikan? Ternyata kulit pohon. Hershey, kalau kamu masih punya hati, pulanglah ke kampung. Coba lihat bagaimana kehidupan orang kampung. Ingat, jangan pakai pakaianmu itu lagi. Naga. Paman, aku datang. Kaisar, silakan lihat sendiri. Hahaha, bukankah kamu udah lihat? Yang mulia, mimpi buruk lagi? Masih gara-gara para pembunuh itu beberapa hari lalu? Tahu tidak, pembunuh dari kuil Dingguo itu. Apa yang mereka keluarkan dari perut? Kulit pohon, akar dan tanah. Aku sudah putuskan. Aku akan lihat dulu. Bagaimana kabar terbaru di Nanjou? Menjawab Yang Mulia, sesuai perintah Anda beberapa hari lalu, kami telah menambah pasokan pangan dan gaji untuk Lanzhou. Perbaiki sekolah, kembangkan perdagangan. Sekarang warga Lanzhou hidup damai tanpa pengemis. Rakyat sangat bersyukur atas kebaikan Yang Mulia. Oh, begitu. Mengapa saya mendengar banyak orang meninggal di Nanjou akhir-akhir ini? Laporkan kepada Yang Mulia. Beberapa waktu lalu di Lanzhou memang ada wabah kecil, namun sudah dikendalikan oleh gubernur. Perdana Menteri, benar. Wabah kecil ini menyebabkan korban jiwa terjadi di banyak daerah setiap tahun. Tidak kami laporkan agar tidak mengganggu Yang Mulia. Oh, masalah kecil? Apakah semua merasa begitu? Benar, Yang Mulia. Jika hal kecil mengganggu Yang Mulia, maka kami sebagai pejabat Sepertinya kalian semua sangat memahami saya.
pergilah. Hormat mengantar Yang Mulia. Yang Mulia, saya sebarkan kabar palsu. Anda dan permaisuri akan berdoa di degosi 3 bulan. Jangan diganggu saat berdoa. Yang Mulia, tidak butuh saya ikut. Kita bersama. Anda tidak di ibu kota, pejabat pasti curiga. Saya ditemani Shanfeng, tidak ada masalah. Saya melakukan inspeksi rahasia, langsung ke Nanzhou, bawa pedang istana, pimpin pengawal kerajaan, selidiki kesalahan. Temui pejabat korup, langsung hukum mati, tiba. Nanzhou, kita bertemu lagi di sana. Patuh hormat dengan sepenuh hati mengantar Yang Mulia keluar dari sini. Tuan, kota Nanzhou sangat cocok untuk Anda. Tuan, ini pejabat kota Nanzhou. Mereka bukan dari sini. Kenapa datang sini? Panjau, di Wanhualo ada gadis-gadis baru. Tuan, mohon belas kasihan. Beri sedikit makanan. Anak saya sungguh kelaparan. Aduh, bukan. Bagaimana kamu bekerja? Bagaimana pengemis seperti ini bisa masuk kota? Jurus, berani sekali kamu. Sudah dibilang tidak boleh masuk kota. Berani, masuk diam-diam. Pukul sampai mati. Berhenti sekarang juga. Jangan lanjutkan lagi. Menindas rakyat di siang hari. Layakkah kau memakai seragam pejabat? Kau berani campur urusan kami? Membantu saat melihat ketidakadilan. Berani sekali. Urusan pejabat kau campur. Tangkap! Tunggu. Sebentar. Tuan Jizu. Sebenarnya saudara ini benar soal warga keras kepala itu. Sang Kaisar sangat peduli rakyatnya. Kalian dari kantor pemerintah menindas orang. Rakyat pasti kecewa melihat ini. Ayo, cepat, pergi! Segera perbaiki kesalahan dan urus ibu dan anak itu dengan baik. Ayo, ikut saya. Semua, silakan, bubar. Cao Zhongxian ini tampak seperti pejabat jujur. Sesuatu tidak beres. Ayo ikuti dia. Barusan orang rendahan seperti itu urus diam-diam saja. Di jalan banyak orang memperhatikan. Kalau masalah besar dan pejabat selatan tahu nyawamu bisa melayang. Semuanya gara-gara si pembuat benar tadi. Kalau dia tidak campur, kita juga tidak akan seribet ini. Silakan masuk. Hari ini ulang tahun Anda. Tamunya semua orang penting. Jaga pintu baik-baik. Ya, siapa yang boleh masuk, siapa yang tidak, awasi baik-baik. Baik. Berani-beraninya cari satpam buat saya. Kalian berdua lagi. Kalian saja kupukul. Tuan, mereka ini kerabat jauh saya. Kurang paham aturan. Hari ini hari besar. Jangan sampai ada darah. Baiklah, kali ini saya kasih Anda muka. Kalian beruntung. Jangan sampai kutemui lagi. Dan kalian segera angkat kaki dari kota. Silakan pergi. Dari luar kota ya. Siapa? Ambil ini, beli makanan. Segera tinggalkan kota. Ayo pergi. Kalian juga. Satu saran. Jangan ikut campur urusan di Lanzhou. Ke Walu, Jamuan. Jaga diri. Walu.
tidak tahu Walu. Kalian kelanjau bukan untuk merayakan ulang tahun Tuan Ling? Kami memang datang untuk merayakan ulang tahun. Benar sekali. Walu itu hanya pejabat kaya yang bisa menikmati di sana. Kalau bukan ulang tahun Tuan Ling. Pedagang kecil seperti kita mana mungkin punya kesempatan masuk. Tuan Ling banner-banner luar biasa. Kamu pura-pura bodoh. Padahal ngerti. Bukan untuk lihat Tuan Ling. Tapi menantunya. Gubernur Nanzhou. Tuan Wei. Wei Chin, saya kesini cari peluang untuk kamar dagang. Anda? Saya datang untuk rakyat Nanzhou. Rakyat Nanzhou? Benar. Rakyat Nanzhou sedang kesulitan. Saya harus bantu mereka. Saya pernah dengar orang berbohong. Kalian bohong besar. Siapa kalian? Kenapa bisa selamatkan rakyat? Kalau bukan saya, kalian sudah celaka. Kami terpisah dari rombongan. Sungguh datang untuk ulang tahun. Undangan pun hilang. Saudara, bisakah antar kami masuk ke Walu? Demi sesama profesi. Bantu lagi. Ingat, begitu masuk ke Walu, jangan bicara sombong. Tak ada yang bisa menolong. Ayo, pergi. Kemari. Tenang saja. Tak satu pun bisa lolos. Mari kita temui Walu. Hehe, Pangeran, ini undangan saya. Oh, pemilik Sun. Barangnya banyak juga. Masuk. Terima kasih. Silakan lewat. Tunggu. Kalian berdua tampak asing. Mana undangannya? Tuan, mereka berdua sepupu jauh saya mau ikut masuk melihat-lihat. Lihat! Siapapun boleh datang ke sini untuk melihat-lihat. Lupa ya, tahun lalu saya sudah bilang. Anda bahkan berkata kali berikutnya mau saya bawa oleh-oleh. Pemilik Shen! Bukan saya tak mau bantu, tapi perintah dari atasan. Kemarin Tuan Gubernur datang langsung ke Gedung Bunga. Utusan kekaisaran besok datang. Tidak bisa melepas orang. Katanya pejabat tinggi boleh masuk kan? Kami juga pejabat, dan pangkat kami cukup tinggi. Kalian juga pejabat? Pejabat apa? Silakan saja. Siapa yang boleh masuk, siapa yang tidak? Pandangan tajam. Tuan. Maaf, saya tidak tahu. Silakan masuk. Lihat sikap ini. Pangkatnya pasti tinggi. Ayo, cepat laporkan. Apakah ada pejabat tinggi yang berasal dari ibu kota yang akan datang ke daerah ini untuk melakukan inspeksi secara mendetail? Bagaimana? Semua di sini pejabat besar maupun kecil. Oh iya, siapa pejabat yang ingin kalian temui? Mungkin saya kenal, bisa saja saya perkenalkan. Justru mereka yang ingin kenal saya. Bohong saja lalu masuk ke dalam. Tuan, ini wilayah kita. Tak takut ketahuan. Saya urus mereka. Jangan buru-buru. Dia tampak familiar. Kita cari tahu dulu. Siapa dia? Siapa yang membawanya masuk? Ada kabar baru? Ada perwira militer datang. Mahkota? Mas? Mahkota emas. Apa? Cek aja. Langsung. Kalian berdua lagi. Wah, kita bertemu lagi di sini hari ini. Maaf, tadi saya kurang sopan. Mari saya traktir minum. Kamu itu Jotong, Bupati Beisian. Kamu kenal saya? Benar, aku yang asli. Di mana Anda bekerja? Dari ibu kota. Sungguh luar biasa. Asal ini saja sudah cukup. Ini orang penting. Pangkat 6 ke atas.
kurang tinggi, pejabat ibu kota, pangkat 6 ke atas. Apakah Anda? Jangan tanya yang tidak. Saya tanya, kita banyak pejabat di sini terang-terangan bersenang-senang. Tidak takut raja tahu lalu menghukum kita? Kata orang, langit tinggi raja jauh. Raja sehebat apapun tidak akan urus tempat seperti ini di kota kecil Nanjo, kan? Baik, raja jauh. Tuan-tuan datang. Kamu anggap diri perwira. Cepat keluar sambut. Takut dia tersambut. Waduh. Kakak. Bang. Terima kasih sudah datang ke pesta ulang tahun tuan-tuan di tengah kesibukan. Pesta mulai. Bupati Fei Xian, Zhou Tong. Silakan persembahkan hadiah. Tuan-tuan, ini bentuk bakti saya. Tuan, bagus sekali. Hadiah ulang tahun dari Tuan Joe selalu jadi favorit saya. Tuan ini sudah tua, masih bisa menikmati kebahagiaan. Meski Tuan tua dapat menikmati, tapi Tuan Gubernur masih muda dan kuat. Gubernur Lanjo, itu kan pejabat yang bersih. Itu dia pejabat seperti telur ikan, tampak licin di luar. Dalamnya busuk semua. Sama saja satu kotoran. Tidak ada bersih. Lagi pula, bunga Jingming juga cuma begitu. Kaisar. Kabarnya, keponakanmu akan ikut ujian negara? Benar. Tenang saja, dia pasti lulus ujian. Terima kasih, Tuan. Hadiah apa? Hadiah apa? Jelas membeli jabatan. Kau tak melawan pejabat, kan? Li Cheng, seorang pengusaha kaya dari kota utara, datang membawa emas dan perhiasan. Iya, suka. Kualitasnya memang bagus. Li Cheng, kau pebisnis cermat, pasti jadi pedagang resmi tahun depan. Terima kasih, Tuan. Pedagang resmi ditentukan oleh Kaisar. Berani sekali dia. Kaisar tidak tahu, tak peduli. Urusan kita di Lanzhou. Di kota Lanzhou semuanya tergantung Tuan Tua dan Gubernur. Pedagang Shenzhen memberi hadiah ucapan selamat. Tuan, katanya dari Beijing. Ternyata menipu bulan. Saya baru pulang dari Beijing. Kita dengar ada pejabat tingkat 6 atau tertinggi ke Nanzhou. Tuan Tua, ini daftar hadiah saya. Silakan lihat. Emas, perak, dan perhiasan itu barang umum. Tuan Tua, karena tahun lalu kuota pembukaan pasar sedikit. Tidak untung banyak. Jika tahun ini ada 5 kuota pasar, saya pasti bisa memberikan lebih banyak hadiah untuk Anda. Oh, 太神秘。 Kuota pasar. Kuota pasar diurus oleh Departemen Inspeksi. Berani menerima suap dan ikut campur. Berani. Jangan bicara. Kita tidak bisa menyinggung para pejabat itu. Pak Tua, tenangkan diri. Dia mabuk dan ngomong sembarangan. Kau benar-benar, Shenzhen. Kau bisa datang memberi salam adalah karena kasihan dari Pak Tua, anugerah darinya. Kau malah berani menipu penjaga, bilang mereka itu jin gua. Aku, kenapa?
Aku tidak mirip perwira. SSP, jangan banyak bicara. Iya, aktingmu mirip. Saya sudah selidiki, hanya pejabat tingkat 6 ke atas. Jiang Qingxian keluar ibu kota. Dia masih di Tongzhou, sangat jauh dari sini. Kau pejabat dari mana? Apa? Shenzhen. Saya masih ingin beri kesempatan karena hubungan lama. Tapi kau berani menipu raja. Dia keluar dan penggal. Kakak, ampuni hidup saya. Penuntut dan akui salahmu sekarang. Heheha, menipu raja. Kemarahan macam apa ini? Kau pikir dirimu benar-benar kaisar? Jika dia benar-benar melawan kaisar, seluruh keluarganya akan dihukum mati. Melawan aku, cukup dengan dipancung. Kau lebih buruk dari binatang. Ini pemberontakan. Tangkap mereka. Berhenti. Kalian tahu siapa tuan muda saya? Kamu siapa? Aku Jenderal Pelindung Negara kelas 4. Coba. Mundur sekarang juga. Ternyata ini Jenderal Zon. Kapan Jenderal Zhang kembali ke istana? Mau datang? Cukup kirim orang untuk memberi kabar. Lihat, jadi ribut begini. Kamu ini pelayan tua. Bagaimana bekerja? Bikin tuanmu repot sekali. Silakan. Pelayan memang harus diajari. Kalau tidak, mereka lupa diri. Tuan Chan, karena hari ini datang ke Hualu, senang saja. Kita sama-sama pejabat. Hari ini kita jadi kenal lewat peristiwa ini. Nanti kita bisa saling membantu. Keluar! Apa sehari-hari kalian memang selalu mengajak orang lain untuk ikut berbuat salah bersama kalian seperti ini? Tuan Chao sedang bicara dengan majikanmu. Pelayan tua, diam! Kamu menghalangi tuanmu untuk sukses. Berapa nyawa yang kamu punya? Benar begitu kan? Pejabat saling bantu, curi jabatan, tekan rakyat, laporan palsu, tidak hormat hukum. Hari ini, saya akan mengadili kalian dengan benar. Kata-katamu tidak enak didengar. Jika datang untuk berwisata, saya selalu menyambut. Jika datang untuk bertingkah dan menyalahgunakan jabatan, saya tidak menyambut. Silakan pergi. Apa hakmu bicara begitu pada tuan kami? Jenderal tingkat 4, terhormat. Masak beberapa orang, biasa masih di luar kendalinya? Bisa, tapi Jenderal Zon selalu butuh bukti untuk segala hal. Bukti? Semua ini bukti, bukan? Tidak. Saya jamu Tuan Men dengan uang sendiri. Di mana salahnya? Mengada-ada. Kalian bertindak semaunya. Jangan kira bisa menipu semua. Kalau Kaisar tahu, pasti kepala kalian melayang. Hahaha. Kaisar masih di kuil Dinggo di ibu kota. Meskipun kamu pejabat tingkat 4, berapa kali kamu bisa bertemu Kaisar? Biar aku memanggil Kaisar untukmu. Kaisar, datanglah. Kamu memanggil Kaisar, tapi apa dia bisa dengar? Berani, kurang ajar sama Kaisar. Kamu benar-benar berani. Kamu yang berani. Aku menghargai kamu. Kamu cuma pejabat tingkat 4. Menantuku Gubernur Nanzhou, jabatan tua. Guru beliau adalah Perdana Menteri. Apa hakmu duduk di sini? Rasional, dia tidak berhak mengadili kamu. Aku yang akan lakukan. Kalian semua sudah minggir dengan patuh. Dari mana kamu berani mengadili aku? Pengawal,
Tangkap budak tua yang tidak tahu diri ini. Tunggu. Lihat lagi, pejabat yang 4 masih di sini. Pasti luar biasa. Tidak tahu menyesat. Berani sekali kamu menentangku. Kamu tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kamu. Berani bicara besar. Lihat ini apa? Lencana ini diberikan langsung oleh Perdana Menteri. Melihat lencana sama dengan menemui Perdana Menteri. Berletat. Aku tidak lutut padanya. Apalagi hanya lencana kecil. Tidak menyangka Perdana Menteri juga terlibat. Menantuku dipercaya oleh Kaisar. Perdana Menteri tentu memperhatikan. Kaisar menutup mata dan telinga. Salah memilih orang. Dihukum. Berani sekali berkomentar tentang Kaisar. Apa yang kamu tunggu? Kakak, ambil saja. Tidak, masih salah. Tunggu sebentar lagi. Orang tua tuh udah ke istana. Dengarkan aku. Ini pasti tidak sederhana. Tunggu dulu. Tunggu sebentar. Tuan Gubernur sudah kembali ke kota. Menantu saya sudah pulang. Siapkan penyambutan. Kalian berdua berani membuat keributan di pesta ulang tahun saya. Selesai. Menantu saya pasti akan menghukum kalian. Biarkan dia menunggu di luar dulu. Berani sekali kamu menyuruh dia menunggu di luar. Pasti akan dihukum karena tidak sopan. Yang seharusnya dihukum itu kamu. Kalian. Hahaha. Kamu punya hak apa? Nanti saya pulang, saya akan suruh dia menebas kamu. Saya ingin lihat siapa yang berani menyuruh pejabat seperti itu menunggu di luar. Keluarkan! Ha! Kau bisa? Sekarang lihat. Apakah saya layak mengadili kalian? Pejabat rendah memberi hormat. Rakyat memberi hormat. Memberi hormat. Kalian masih mau berkelit? Hahaha, waduh, aku kaget. Dia bilang dirinya kaisar. Saya hidup lama, baru pertama kali bertemu kaisar. Hahaha, kaisar dan permaisuri sedang berdoa di kuil tinggu. Bagaimana mungkin dia ada di Nansu yang jauh? Berani sekali, lancang. Bahkan tidak tahu kaisar ada di kuil tinggu. Kamu pasti palsu. Ayo, tangkap dua pengkhianat ini. Tuan pengawas, ada orang di dalam yang mengaku kaisar? Silakan periksa. Kaisar ada di kuil tinggu. Tidak mungkin ada di sini. Tuan, ada masalah. Putusan kerajaan datang. Putusan kerajaan Changqing di Tangzhou. Mengapa ada di Nanzhou? Mereka sudah di gerbang kota. Suruh mereka bersihkan semuanya. Pejabat, suruh mereka keluar sambut putusan. Kalau Zhong Qingxuan melapor ke kaisar, kamu akan kena masalah. Mana penipu yang mengaku kaisar? Baik. Menurut pejabat pengawas, kaisar ada di ibu kota. Benar, ini palsu. Kaisar tidak mungkin ada di sini. Tangkap para pemberontak ini sekarang. Mau lihat siapa yang berani? Kamu juga pemberontak. Tangkap sekali.
Gubernur Wei Chin Nanzhou datang bersama pejabat distrik. Salam utusan istana. Tuan Wei, mengapa para pejabat distrik ada di sini? Kami datang untuk menyambut Anda. Beritanya cepat sekali tersebar. Wei Chin memang pandai dalam urusan sosial. Orang ini jelas tidak sederhana. Silakan, Tuan Jiang. Seharusnya Kaisar sudah tiba. Kenapa belum terlihat? Tuan pejabat, saya punya uang. Saya akan memberikannya kepada Anda. CIH. Kau mau menyuap aku? Kamu dalam masalah besar, meski mengosongkan rumahmu pun tak akan membantu. Kukira kamu penipu, tapi tak menyangka seberani ini. Bahkan berani berpura-pura jadi kaisar. Sekarang kita semua sudah ditangkap. Berani-beraninya berpura-pura jadi kaisar. Kamu juga pemberontak? Pemberontak? Bapak ditangkap karena memberontak? Dulu tidak, sekarang iya. Maksudnya apa? Saya dan suami dulu berdagang, tapi karena tidak menyuap pejabat, suami saya ditangkap, difitnah sebagai pengkhianat. Saya juga kena masalah karena menyinggung pejabat. Jelas terkena tifus, tapi dipaksa dituduh terkena wabah dan ditangkap. Kata mereka mau membakar saya hidup-hidup. Salah zaman kejam. Lebih baik langsung melawan. Kita masih punya harapan hidup. Saudara sekampung, kalian sudah menderita. Tenang, saya pasti membela kalian. Kamu masih bisa ngomong. Kondisi sendiri saja buruk, masih sombong. Keluarga Sen saya sial 8 generasi. Sampai saya ketemu 2 pembohong tukang sombong seperti kalian. Meskipun kaisar sendiri benar-benar datang ke sini, apa bedanya dengan situasi yang ada sekarang? Pejabat saling melindungi, walaupun tahu, paling cuma pura-pura peduli. Dibiarkan. Pada akhirnya, yang dirugikan tetap rakyat. Kota Lanzhou, ini sangat ramai. Lihat, ada jual teko dan lonteng angin. Dan juga jualan perak. Salam hormat, Tuan Inspektur. Bagaimana kabar semua warga? Baik-baik saja. Terima kasih kepada Tuan Inspektur karena memberi penghidupan pada pedagang kecil seperti kami. Tuan Jiang, warga Nanzhou sangat ramah. Semoga Anda maklum. Rakyat damai makmur, Raja pasti senang melihatnya. Jah. Ini tempat apa? Apakah biasanya seramai ini? Akhir-akhir ini banyak orang dari luar datang? Hari ini ulang tahun ayah mertua saya. Saya mengundang teman-teman di sini. Apakah Raja juga ada di sini? Ayo, mari kita lihat. Jianfeng muntah darah. Banyak sekali darah. Penjara gelap. Saudara ini terluka parah. Jika tidak segera ditolong, bisa berbahaya. Benar. Diam! Jangan ganggu pejabat istana. Kalian kena pejabat istana. Zhang Jingshuan, cepat peluk aku. Zhang Jingshuan, Zhang Qingjun. Aku di sini. Apakah kamu mendengar sesuatu? Suara? Tidak. Mungkin suara alat musik. Anda datang dari jauh. Saya kurang menyambut. Ini ayah mertua saya. Mereka adalah para pedagang dari kota Nanzhou yang datang merayakan ulang tahun. Mungkin saya salah dengar. Apakah Kaisar belum tiba? Kenapa ribut? Bodoh, tidak bisa mengurus dia. Ganggu pejabat. Kepala kalian lepas. Ya, saya segera urus mereka. Kau Zhongxia, suruh Zhang Qingshan segera temui saya.
kamu kecanduan akting lagi. Temui Tuan Zhang, kamu bilang kamu kaisar. Suruh dia bunuh kami. Gila, kau Zhongki. Kamu dan Wei Qin menindas rakyat baik. Aku akan memenggal kepalamu. Memenggal kepalaku. Baik, aku tunjukkan padamu sekarang. Lihat, siapa yang sudah dipenggal? Bawa keluar. Katakan, pergi. Lepaskan aku. Pergi. Lepaskan aku. Zhao Jingjun, lepaskan aku. Kamu ketagihan akting. Berani tidak? Hormat pada kaisar. Kamu sungguh berani. Kau Zai Shong Zhongfeng adalah jenderal pemimpin pasukan. Bawa ke dokter. Aku hukum seluruh keluargamu. Tidak usah repot-repot. Jangan bilang dia palsu. Meski asli pun, aku tetap tidak bebaskan dia. Menurutku, kalian berdua harus menyerahkan nyawa hari ini. Zhan Fang bertahun-tahun menjaga perbatasan sendirian. Kalau dia mati, berapa banyak rakyat yang sengsara? Apa itu pantas untuk rakyat? Apa itu sesuai hati nurani? Masalahmu bukan urusanku. Ku bilang, meski musuh menyerang sekarang, asal ada uang, aku tetap pakai mas perak, makan enak. Mereka yang mati memang nasibnya begitu. Binatang. Haha, baik. Aku ingin lihat apakah nanti kamu masih cukup kuat untuk memaki. Maaf, Yang Mulia, kamu tidak akan pernah melawan mereka. Lebih baik mengalah saja. Kehadiran Tuan Utusan Kaisar sungguh kehormatan bagi kami. Saya tidak tahu hari ini ulang tahun Tuan Tua. Belum siapkan hadiah ulang tahun. Mohon Tuan Tua, jangan marah. Ya, kehadiran Anda sudah sangat berarti bagi kami. Cepat, silakan duduk. Tuan Zhang, ini pertama kali ke Nanjou saya siapkan oleh khas. Semoga Tuan Zhong menyukainya. Ini buatan istri saya sendiri, terkenal di sini. Tuan, coba dulu. Pasti suka. Tuan Wei, maksud Anda apa? Apa maksudnya? Ini, Tuan Zhang. Sudah puas? Jika kurang, saya masih ada. Anda lebih tua. Saya panggil Tuan Tua. Biar saya bawa pedang ke selatan untuk menghabisi pejabat korup. Penjahat yang menerima suap harus dihukum mati. Tuan Zhang, ayah mertua saya terpaksa bertindak seperti ini. Bandit. Di kota selatan, kami sudah habiskan banyak uang untuk memberantas bandit. Ini semua harta yang kami punya. Ia hanya berharap Anda bisa memohon pasukan kepada Kaisar. Makanya terpaksa lakukan ini. Tuan Zhang, tolong ingat kebaikannya yang peduli rakyat. Mohon beri dia kesempatan. Ya, menantu saya sangat peduli rakyat. Saya sedih melihat penjahat mengganggu rakyat. Hati saya benar-benar sakit. Kalau bukan karena kamu, saya panggil itu. Sekarang melayani pejabat utusan. Kamu sengaja cari masalah. Sendiri sudah cukup. Kamu juga halangi. Saya naik pangkat dan kaya. Naik pangkat dan kaya? Jangan harap di hidup berikutnya. Pasti percaya. Begitu. Apa yang terjadi di sini? Pergi sana! Panggil
Orang, tahan dia, kejar, cepat. Habis, kalau ketemu hari ini, iya. Cuma, kamu pintar bicara. Bisa kasih ide? Kakak, terima saja. Utamakan keselamatan. Kamu juga pasti mati. Lanjutkan. Ada apa di sana? Para pemberontak yang ditangkap beberapa hari lalu ditahan di sini. Mungkin satu berhasil kabur. Mengapa pemberontak di Nanzhou begitu berani? Memang harus ditindak tegas. Benar. Mereka sangat nekat. Ada juga yang berani menyamar jadi kaisar. Mengancam membunuh kami. Pura-pura kaisar. Benar. Sangat sombong. Kamu yakin surat penangkapan itu palsu? Semua ditangkap, termasuk jenderal penjaga negara Jiang. Ayo, pergi. Aku rasa ada yang salah. Selesai. Apa maksudnya selesai? Jangan-jangan. Benar? Zhang Jingxuan, cepat pergi. Tuan Zhao Nixuan. Tuan Zhao. Tolong dengar saya sebentar ya. Di wilayah saya, ada kejadian seperti ini. Hukuman saya. Anda tidak perlu minggir. Menyebarkan pasukan yang mulia. Hari ini saya akan tunjukkan padamu. Berani? Aku berani. Berhenti. Dikonfirmasi. Utusan kerajaan. Dia adalah pemberontak. Lolita, kenapa Anda datang sendiri? Dia menyamar jadi kaisar dan mengakui kesalahannya. Saya pasti lakukan dengan baik. Benar. Bendera putih ini. Yang mulia, mohon maafkan. Kaisar tiba. Yang mulia, ini kaisar. Berani sekali kalian melukai yang mulia. Itu mustahil. Menantu, bukankah kau bilang kaisar ada di Quilding Guo? Mengapa beliau ada di sini? Yang mulia, maafkan hamba datang terlambat. Kalau bukan karena hamba menyebar informasi palsu, siapa sangka kau berani bertindak sejauh ini? Yang mulia, saya juga sempat dibutakan. Yang mulia, dia menuduh Anda berpura-pura menjadi kaisar untuk memberontak. Saya hilang sehingga berani tidak hormat yang mulia. Omong kosong. Saya tidak pernah suruh kau serang. Yang mulia. Jelas-jelas kau sendiri berniat buruk. Diam semua. Apa yang kalian lakukan? Sudah saya lihat semuanya. Kalian mau menipu saya. Yang mulia, saya takut orang jahat celakai Anda. Saya salah mengurung Anda di sini. Saya tulus ingin membantu. Mohon ampuni hidup saya. Apakah cuma ini kesalahan yang pernah kamu lakukan? Zhang Jingxuan mulai sidang. Periksa sendiri para terdakwa ini. Panggil semua korban ke sini. Yang mulia, sebelumnya saya telah berbuat salah. Mohon ampun. Saya di sini bukan untuk menghukum, tapi untuk membantu kalian. Selama ini apakah Anda keluhan di antara warga? Beritakan semuanya langsung pada saya. Kamu sungguh kaisar. Kamu mau membela kami.
Seorang pemimpin tak pernah berbohong. Mohon keadilan yang mulia. Keadilan yang mulia. Selama bertahun-tahun, Brenheim memanfaatkan status mertua gubernur, merampas harta, dan menyakiti suamiku. Keluargaku hancur. Sebagian meninggal, yang lain terpisah. Ninghai benar-benar tidak berperi kemanusiaan. Pembantu rumahnya mengincar putriku, gagal menculik, lalu memfitnah. Putriku akhirnya menabrak tiang hingga cedera. Dia baru berusia 14 tahun. Aku dan ibuku kelaparan. Mereka menahan bantuan sembako. Katanya hanya yang punya uang dapat makanan. Yang mulia, rakyat kecil juga menderita. Mereka memungut pajak dengan bunga 50%. Pedagang sulit bertahan hidup. Dulu di kota Lanzhou ada 100 pedagang. Sekarang tinggal kurang dari 20. Yang mulia, tolong tegakkan keadilan. Tolong beri keputusan. Ninghai masih mau menyangkal. Yang mulia, mereka tuh rakyat nakal. Semua tuduhan palsu. Berani berkata sembarangan pada yang mulia. Tidak takut dihukum mati. Kamu yang seharusnya dihukum mati. Rakyat terpaksa mengemis di jalan dan khawatir kehilangan nyawa. Sementara kalian berpesta pora, hidup mewah. Semuanya sudah saya lihat sendiri. Mana yang salah tuduh kalian? Di mana posisi rakyat? Di mana posisi negara? Apa maksudmu? Yang mulia, Hamba juga bersalah. sibuk negara hingga tertipu oleh penampilan. Tidak tahu rakyat Nanzhou menderita. Tidak tahu nama hamba dipakai orang jahat. Hamba lalai mengawasi. Telah gagal menjalankan tugas. Apa maksudmu? Aku selalu membantu. Kau tak seharusnya begitu padaku. Diau! Masih berani! Yang mulia, hamba mohon, izinkan hamba menghukum Ninghai secara langsung sebagai penebusan. Ayah, kau ingin membunuhku. Kau yang sendiri yang menyuruhku melakukan hal ini padaku. Berani sekali. Kamu bertindak dengan sembrono dan tidak menghargai perintahmu sendiri seperti ini. Hamba membunuh atas perintah kaisar. Yang mulia, orang ini bicara sembarangan. Bahkan melukai tubuh kerajaan. Hamba setiap hari memujinya. Tega membunuh atas nama kaisar. Kau pikir aku bisa bebas? Tidak. Semua orang di Flower House untuk Saya tidak bersalah. Selama bertahun-tahun ini, atas dasar apa sebenarnya Ninghai yang telah memegang kekuasaan? Selama bertahan-tahan, lamanya menindas orang lain dengan kekuasaan yang dia miliki secara sewenang-wenang. Mengapa jual jabatan? Dia hanya sekadar kedok. Semua hadiah itu masuk ke kantongmu. Zhong Qiguan, sampaikan berita saya. Gubernur Nanzhou Wei Kun bersekongkol dengan pejabat lokal, menyalahgunakan kekuasaan, menindas rakyat, dan mengabaikan hukum. Jabatan dicopot, diberikan ke tali, diselidiki. Kekayaan keluarga dihitung, kembalikan pada rakyat. Semua yang kamu rampas selama bertahan-tahan harus dikembalikan. Taat, tidak, copot jabatan, arak keliling kota, biarkan rakyat melihat apakah masih ada keadilan di dunia. Paduka, hamba tidak bersalah. Zhang Jingxuan, bawa rakyat keluar dan atur tempat bagi mereka. Buka gerbang kota, izinkan pengungsi masuk, bagi seluruh makanan bantuan yang tersedia. Pastikan semua kenyang. Saudara, jika ada yang ingin kamu sampaikan,
Katakan saja. Kamu sudah menindak banyak pejabat. Tidak takut mengganggu pemerintahan. Lalu, kenapa? Di sini, demi membuat rakyat hidup sejahtera. Bukan hanya satu koruptor, 10 atau 100 pun. Siapapun yang menindas rakyat, akan aku hukum. Saudaraku, aku ingat kamu bilang, ini jangan makan orang. Terpaksa melawan. Itu semua salahku. Tapi ingin aku katakan, dunia ini bisa berubah. Sebelumnya aku salah paham tentang Anda. Anda penguasa yang baik. Aku punya satu permintaan, mohon dikabulkan. Silakan bicara saja. Sejak melarikan diri dari Liangzhou, banyak yang juga terpaksa menjadi perampok sepertiku. Mohon selamatkan mereka berdua. Liangzhou, tempat aku dan Mang'er dulu terpisah. Semoga Dewa melindungi. Aku bisa membunuh kaisar itu dan membalas ayahku. Timo, sini! Yang terima kesalahan. Shifang, orang-orangmu sudah mati! Jangan sembunyi! Keluar dan siap mati! Shimo, keluar dan siap mati! Apa yang kamu lakukan pada saudaraku? Tanya mereka di alam sana, kamu akan tahu. Sebelum mati, mereka terus minta tolong pada pemimpin mereka. Human, hari ini aku akan lihat tanpa orang-orangmu. Pemimpin pemberontak masih bisa apa? Ayo, tangkap Shumang. Kamu tidak akan mati dengan baik. Shizhen, bagaimana dengan situasi asosiasi kalian? Syukurlah pada Kaisar sekarang sudah dapat izin buka pasar, semua jadi lebih baik. Ada satu hal yang belum saya mengerti. Kalau kita ke Liangzhou, kenapa harus menyamar? Oh, aku mengerti. Ingin tahu kebenaran. Tidak bisa pakai jubah kuning. Kebetulan sekali. Liangzhou sedang bangunkan pengungsi. Aku belum pernah ke sana. Kaisar, Anda bijak. Ada hal lagi. Dulu, saya ceroboh. Kalau mau menghukum, hukum saja sekalian. Kenapa? Saya dibawa juga. Bisa mendampingi Anda. Itu bukan hukuman. Shenzhen, Anda orang yang cekatan. Banyak pengalaman. Paham kekuatan di berbagai tempat. Anda di sini. Saya tenang. Tapi Shumao, salah satu pemimpin dalam ternyata memiliki latar belakang yang sangat benar. Misteri yang belum terungkap sepenuhnya. Sehingga banyak orang penasaran. Sesat dan yang dibawa dalam mengatur cerita ini. Biasanya kamu mampu kan? Kamu tidak bangga? Sekarang tanpa anak buahmu, kemampuanmu hilang? Menyerahlah saja. Ku ampuni nyawamu. Benar. Mimpi. Bukankah dia kepala panti teras ini? Pemberontak. Tuan, dia sama seperti penjara bawah tanah. Hidupnya juga menderita. Sungguh, dia terpaksa. Kau wajahnya mirip sekali dengan Mang'er. Apakah mungkin dia menolak jalan baik, malah memilih hukuman? Serang. Berhenti. Ni们岂不弱女子，太不要脸了！ Perempuan lemah, Pak Tua. Buka matamu lebar-lebar. Ini bukan perempuan lemah. Dia adalah pemimpin pemberontak. Pemberontak? Kakolo, aku rasa dia bukan ingin memberontak, hanya ingin makan kenyang. Kalian seenaknya menangkap orang, siapa yang memberi hak? Hak! Hak! Di daerah Liangzhou, kau bicara soal hak padaku? Shubo, sini, beritahu dia. Kita siapa? Pak, aku tahu niatmu baik, tapi kau tak bisa melawan mereka berdua. Benar, kau tidak bisa melawan kami. Jangan ikut campur. Kalau mau selamat, cepat pergi. Aku biarkan kau hidup. Pak, mereka adalah Tao Long dan Tao Hu dari keluarga Tao. Di Liangzhou, mereka menindas warga semaunya.
Mereka seperti raja kecil melebihi Wei Qing. Jauh lebih parah lagi. Apa? Gendut, kalau kau tahu siapa kami, kenapa belum pergi? Tolong dan Tohu, cepat kemari dan mati. Kak, aku tidak salah dengar. Kakak ini menyuruh kita mati. Paman, niat baikmu tidak berarti mengabaikan keselamatanmu sendiri. Di belakang kami terhubung ke pemerintah. Berani sekali kalian. Pemerintah. Naik pedang di depan Guanggong kalian. Kalian terhubung dengan siapa di istana? Kalian harus hati-hati, kalau aku bicara kalian bakal takut. Kami orangnya komandan tahu. Kakak adik, tahu diri. Minggir sekarang. Kalau tidak, aku anggap kalian penjahat dan langsung tangkap. Komandan Tao, jabatan tinggi sekali, menakutkan. Tao Qian itu, meski begitu, dia pahlawan. Kau bisa melahirkan 2 orang jahat yang menindas rakyat? Kurang ajar. Berani membicarakan nama kakakku dan bicara seenaknya. Sudahlah, Laugu. Tao Qian koruptor. Satu geng mereka. Bukannya bikinkan pengungsi untuk menampung pengungsi. Dia koruptor? Kampung pengungsi itu dikelola 2 saudara itu. Mereka pura-pura bikin kamp pengungsi untuk mengumpulkan uang. Benar. Selesai ngobrol, siap. Mati. Tunggu. Pikirkan dulu sebelum bertindak. Aku juga punya koneksi ke pemerintahan. Pemerintahan, bahkan hubung kaisar pun tidak berguna. Kamu tidak takut pada kaisar? Kaisar hanyalah orang yang tidak tahu apa-apa. Di Liangzhou, semuanya harus dengar kakakku. Kakakku bilang damai. Maka ini adalah damai. Kalau kakakku bilang kalian pemberontak, maka kalian memang pemberontak. Berani sekali mengkritik kaisar. Kamu setia bertugas di sini. Kaisar pun tak akan melihatnya. Minggir sekarang. Jangan keras kepala. Tidak berguna. Biar aku urus sendiri. Aduh! Kakak kedua, ada masalah. Kenapa panik seperti itu? Kabar dari Lanzhou, Kaisar sudah ke selatan. Tuan tahu suruh kalian segera kembali untuk urus masalah di pabrik uang. Hari ini aku ada urusan penting. Hidup. Lain kali, aku urus kau lagi. Terima kasih, Pak. Kalian cepat pergi. Tao Long dan Tao Hu tidak akan menyerah. Tenang. Apa sebenarnya yang terjadi di bengkel markas itu? Itu semua untuk membangun tempat pengungsi. Tao Long dan adiknya paksa warga bekerja. Gara-gara kaisar itu... Ternyata kamu juga kaki tangan kaisar. Di Liangzhou, kebanyakan orang membenci kaisar itu. Sebaiknya jangan dibicarakan lagi. Setiap hal ada sebab akibat. Apa hubungannya dengan kaisar? Kakak beradik tahu, si sulung Tao Qian jadi komandan karena dia memberantas banyak perampok. Kamu tahu? Pernah dengar sedikit. Sekarang negara damai. Mana ada banyak perampok? Semua warga dipaksa terdesak. Pada akhirnya malah jadi prestasinya. Tao Qian ini benar-benar tidak bermoral. Bukan hanya itu. Kaisar pura-pura ingin membangun tempat pengungsi. Memberi tempat tinggal bagi warga terlantar. Namun bawahan tidak tahu, keluarga Tao memanfaatkan situasi untuk mencari uang. Upah pun tidak diberikan. Siapa yang mau bekerja? Semua pengungsi yang ditangkap Tao Qian dipaksa kerja kasar di pabrik. Orang-orang memilih kabur. Kabur dianggap pemberontak. Berulang. Kaisar juga memberi 3 bersaudara. Keluarga tahu kekuasaan besar. Menambah kesombongan mereka. Kalau begitu, tidak ada yang melaporkan mereka? Maksudmu, melapor ke ibu kota? Iya, ada. Kenapa? Tidak ada. Ayahku pernah ke sana. Di kuil Dingguo. Dibunuh oleh Kaisar.
经过pengkhianat. Kalau bukan keadaan, siapa yang mau ikut terlibat masalah seperti ini? Bukan Kaisar yang bunuh mereka. Bunuh diri. Zhang Feng. Kenapa kamu tahu begitu banyak? Sebenarnya siapa kamu? Kamu kaki tangan Kaisar? Nona, kamu salah paham. Saudara kecilku hanya terlalu cemas. Pembunuh kuil Dingguo bunuh diri, rahasia umum. Sebenarnya, kami juga menderita akibat pejabat korup. Serius. Lukaku masih belum sembuh. Benar. Keadaan di Nanzhou tak jauh lebih baik dari Liangzhou. Jadi, kita suma-suma orang Malang. Jangan bicara terlalu banyak. Kaisar kan sudah menghukum Wei Qian. Bicara banyak sama saja. Tak ada gunanya. Sudah buang air baru, ingat lepas celana. Kenapa tidak dari tadi? Kalau ada unek-unek, silakan keluarkan saja. Hati jadi lega setelah mengatakannya. Saya tidak ada yang ingin dikatakan. Kaisar ini selalu mengaku untuk negara dan rakyat. Tapi dia sama sekali tidak tahu penderitaan rakyat. Apa dia pantas jadi kaisar? Kaisar! Paman tua memang tegas. Kita bertiga bertemu hari ini karena takdir saya masih ada urusan. Sampai sini. Tunggu sebentar. Kau mau kemana? Saudaraku rela berkorban demi membasmi pejabat korup. Sekarang mereka justru tewas di tangan penjahat. Dan di pabrik itu masih banyak rakyat yang menderita. Aku tidak mau kematian saudaraku sia-sia. Jangan biarkan orang butuh bantuan. Kau sendirian. Lebih baik kita cari solusi bersama. Ada cara lain. Kalau memang ada, kita tak akan memilih jalan ini. Tadi mereka bilang Kaisar tiba di Lanzhou. Mungkin saja Kaisar datang ke Liangzhou. Apa gunanya dia datang? Berharap dia selamatkan kita? Kenapa kamu yakin Kaisar tidak akan datang membantu? Kita sudah menderita selama bertahun-tahun. Karena dia, kalau dia mau membantu, pasti sudah datang. Kalau itu perintah Kaisar, mereka pasti melepaskan rakyat itu. Iya, semua bisa dibicarakan. Sebenarnya, Kaisar itu orangnya baik. Kamu pura-pura jadi Kaisar. Saya pura-pura jadi Kaisar. Lihat, aura Anda memang tidak bisa disembunyikan. Bukan kamu. Dia. Apa? Kayak betul. Bapak ini tampak kuat. Kaisar itu sudah lama duduk di singgasana. Lupa penderitaan rakyat. Meski dia bukan bertampang gemuk, tetap tak seperti Anda. Musang, saya terlihat tua. Anda abdi negara. Itu nggak bisa. Pura-pura jadi Kaisar bisa dihukum mati. Kita bahkan tak saling kenal. Membuat kalian ikut berisiko. Itu kesalahan saya. Saya akan cari cara lain. Sampai sini saja. Tunggu dulu. Ide. Ini. Saya setuju dengan Tuan. Ini tidak pantas. Ini soal nyawa. Tolong korbankan sedikit. Tenang saja, soal saya, kepalamu pasti masih ada di lehermu. Baik. Bagus, kita bicarakan lebih lanjut di dalam... Camp pengungsi ini taucian 3 tahun, belum selesai. Aku pikir awalnya karena hujan di Liangzhou, jadi terpaksa berhenti. Sekarang tampaknya ada yang aneh. Kita harus menyelidiki. Tetap kurang cocok. Biarkan dia saja. Masih panggil Tuan Huang. Kalau dibilang bisa, pasti bisa.
kita juga harus pura-pura lebih meyakinkan. Katanya kaisar setiap hari pakai emas, makan makanan mewah. Saat keluar, ratusan orang ikut di belakang. Tampang Huang ini Paman Shen aktilah baik. Beneran seperti itu? Tentu. Pikiran sempit. Kata orang, kaisar itu berasal dari rakyat biasa. Tak beda dengan orang kebanyakan. Kamu belum pegang kekuasaan. Kalau orang biasa sudah berkuasa, malah makin parah. Ngomongnya kayak tahu saja. Saya nggak tahu. Kamu tahu? Tentu saja. Tentu apa? Tentu saja belum pernah lihat. Nona, kisi, mu. Yakin jenderal tahu tidak ke lokasi proyek? Dia pasti pernah bertemu kaisar. Jadi kalau dia datang, aku pasti ketahuan. Tenang aja. Tao Jian biasanya sangat berkuasa. Aku malah berharap dia segera datang. Apa? Oh, tidak apa-apa. Lanjutkan. Oh, benar. Ada lagi? Katanya kaisar itu berwajah biru dan menakutkan. Paman Shen malah terlihat terlalu tampan. Aku setampan itu? Sangat tampan. Ya, tunggu sebentar. Aku segera kembali. Lihat! Lihat! Mana mungkin seorang kaisar tidak punya jubah naga? Berani buat jubah naga. Ya, kalau sudah mulai, lakukan sampai tuntas. Ya, memang tidak terlalu mirip jubah naga. Benda kuno naga dan harimau tanah, meski diberi keberanian 800 kali, dia tak berani lihat lama-lama. Ini rencana pengawal istana palsu yang kubuat. Bawa saja. Lambaikan di depan mereka. Tunjukkan wibawa, bisa sekalian menakuti mereka. Kau memalsukan rencana. Ya. Segera bawa, segera pakai. Lihat, mirip tidak? Benar dipakai. Pakai saja. Mirip enggak? Mirip, sangat mirip. Tergantung kamu. Ini lagu tentang rindu kampung halaman. Ini diajarkan ayah angkat saat saya kecil. Ini dia sudah tiada. Yang tersisa hanya lagu ini. Kamu diadopsi? Waktu kecil, ayah menemukan saya di tepi sungai Shashui. Shashui, tempat saya dan Mangga berpisah. Sepertinya saya terbentur kepala. Kenangan dulu sudah lupa semua. Cuma ingat nama panggilan Mangga. Dan satu lagi, hal kecil yang masih terasa jelas di benak. Juga Kau seperti mimpi. Selama bertahun-tahun, kalau bukan ayahku yang membesarkanku, aku pasti sudah dibuang ke sungai untuk jadi makanan ikan. Bukan aku yang melahirkan. Kita makanan apa? Jadi harus dibunuh. Maaf, Paman Huang. Saya sudah bicara banyak pada Anda. Tenang saja. Besok saya pasti akan membawa Anda dan Paman Shen ke tempat yang aman. Tidak akan merepotkan kalian. Mua, kamu sudah banyak menderita bertahun-tahun ini. Lumayan apanya? Sungai Shashui sangat dingin. Kamu tidak berdinginan. Pernah
Ada yang menindasmu. Kamu tidak pantas bekerja sama denganku. Saya punya anak perempuan, usiamu juga. Aku punya anak perempuan, usianya sama denganmu. Melihatmu mengingatkanku pada putriku. Kamu pasti ayah yang baik. Tolong, Popong, silakan tidur lebih awal. Sepanjang hidupku, aku tidak pernah mengecewakan orang lain. Tapi aku telah mengecewakan putriku. Tuan, aku telah membunuh banyak orang, merasa banyak dosa. Tapi ternyata, engkau masih begitu baik padaku. Engkau memberiku kesempatan melihatmu sebelum aku mati. Tapi, aku tidak tahu bagaimana aku bicara padanya. Menggar, mulai sekarang, aku tak akan biarkan kamu terluka lagi. Itulah markas Taolong dan Tauhu. Penduduk Malang itu ditahan di sana. Paman Chen, sudah siap? Ayo, jalan. Berhenti! Jarang sekali. Bukankah ini Nona Xiumeng? Ya, saya sulit sekali mengundangmu. Mengapa sekarang datang sendiri? Chan, aku belum menghitung hutang kemarin dengan kalian. Kalian berani datang sendiri hari ini? Hari ini kami ada urusan penting. Panggil Taolong dan Tauhu. Urusan penting? Apa pentingnya urusanmu? Katakan dulu pada kami berdua. Kalian belum layak mendengarnya. Wah, sombong sekali. Sepertinya hari ini kami harus memberimu pelajaran. Berani sekali. Berani menggunakan pisau di sini. Kau jelas tak tahu ini wilayah siapa. Maju. Kaisar ada di sini. Siapa berani lancang? Benar-benar tidak salah. Ini adalah kaisar yang memerintah di zaman sekarang ini. Yang kita hormati dengan sepenuh hati. Yang mulia Kaisar Dachang. Benar juga. Benar juga. Tidak. Cepat panggil Taolong dan Tauhu ke sini. Kakak, Nanzhou memang dekat dari sini. Kau mengaku kaisar, langsung jadi kaisar. Ada bukti apa? Mana buktinya? Berani-beraninya minta bukti pada kaisar. Beraninya kamu! Berani sekali! Kenapa? Ribut. Apa yang kamu lakukan? Apa yang mereka lakukan? Kak! Orang ini bilang kaisar datang, kaisar datang. Siapa? Bukankah mereka yang buat masalah kemarin? Tangkap kerja paksa. Baik. Lihat siapa yang berani. Saya adalah Jenderal Tingkat 4 Pelindung Negara, Zone 5. Maafkan hamba. Hamba telah salah melihat. Tidak mengenal yang mulia. Mohon ampun.
Kamu belum juga membawa saya masuk. Baik. Silakan, Yang Mulia. Kak, dia benar-benar kaisar. Lihat saja, mereka sangat percaya diri. Sedia payung sebelum hujan. Cari orang untuk selidiki cuma itu. Semua ini pasti ada hubungannya dengan dia. Pergi, baik. Dan juga undang kakak pulang. Oke. Mohon ampun, Yang Mulia. Kemarin kami berdua menyinggung Anda, karena tidak tahu identitas Anda. Apakah orang biasa boleh melintas dengan kekuasaan? Ada hal yang belum Anda ketahui. 2 harimau tak bisa disatu bunuh. Kami bersaudara memang agak galak sehari-hari. Tapi kalau tidak galak, tidak bisa kendalikan warga bandel di luar. Tidak tahu, tidak bersalah. Hal kemarin saya tidak mempermasalahkan. Terima kasih, Yang Mulia. Tapi saya dengar kalian baru-baru ini menangkap banyak rakyat biasa. Menjawab Yang Mulia. Jangan percaya fitnah dari Shumeng. Shumeng sangat benar. Bekerja sama warga bandel memberontak. Orang di luar itu warga bandel. Mereka memberontak karena lapar. Linfan, karena kekurangan makan. Saat kami datang dari Nanzhou, kami bertemu banyak warga yang kekurangan makanan. Apa yang terjadi pada mereka? Benar, pejabat korup berkuasa. Rakyat terpaksa memberontak. Situasi sulit. Untung saja, kaisar kita turun tangan. Menangkap semua pejabat korup sekaligus. Mau bersaudara. Di sini tidak ada pejabat korup, kan? Haha, Tuan, Anda bercanda. Di wilayah kota Liangzhou, kami dengan kakak kami tahu Qian di sini. Siapa berani korup? Kakak kami sangat setia pada kaisar. Lagi pula, kami berdua bukan pejabat. Kami hanya karena tidak tenang membiarkan orang lain mengelolakan pengungsi ini atas permintaan kakak. Kami sengaja datang untuk mengawasi. Oh, bukan Guan. Lalu Ning Tua itu, dia juga bukan pejabat kan? Benar, dia bukan mertua Wei Shen. Tahun-tahun itu, dia sering menyalahgunakan kekuasaan. Korup kedali si diselidik. Ning Tua, itu sepertinya Hukum mati hari ini di pasar gerbang selatan. Saat dia digiring ke sana, seluruh badan lemas, begitu diangkat, begitu pedang turun. Semua rakyat bersorak. Manusia tak boleh korup, apalagi pejabat. Akhirnya dipenggal. Kaisar bijaksana. Kami berdua hanya ingin rakyat cukup makan dan pakaian. Tak punya niat lain, Yang Mulia. Sekarang kami suruh mereka kerja rodi di sini. Tujuannya memberi mereka kesempatan berubah. Lihat, musim dingin datang. Kami kirim jaket tebal ke mereka. Kalian berdua, kalian sama saja seperti tuan-tuan ini. Mengapa harus begitu tegang? Saya tidak akan mengganggu urusan penting yang Anda perlu selesaikan saat ini, Yang Mulia. Saya akan keluar sebentar. Saya temani Anda. Tidak perlu, ke toilet juga harus ditemani. Kamu tetap di sini dan lindungi raja dengan baik. Termasuk Nona Sui Mao. Jangan sampai terjadi kesalahan.
Ya, Saya masih ada urusan denganmu. Ja. baik, Raja. 老校，谁不？ Kamu orang baru. Cepat angkat batunya. Kalau ketahuan nanti tidak ada yang membantu. Apakah kamu juga ditangkap oleh mereka? Iya, sudah keluar dari Liangzhou, lalu ditangkap lagi. Ini semua bata dan genteng rusak. Bata sudah rusak, minta lagi ke atas, dan semuanya butuh uang baru. Kalau bangun rumah, apa warga bisa tinggal? Aduh, belum bisa bangun. Apa maksudmu? Kamu juga sudah cukup. Umur, sedikit saja kamu. Bahkan tidak mau bongkar dinding. Perbaiki rumah, selesai rumah, lanjut perbaiki dinding. Selesai dinding, bongkar rumah lagi, muter terus itu. Coba bayangkan, bisakah rumah itu dibangun? Bongkar dinding timur untuk tambal dinding barat. Pintar sekali hitungannya. Ayo cepat, bergerak. Mau bikin lahan baru, malah pindah bata baru lagi. Jadi ini drama apa lagi? Biar atasannya lihat. Kaisar juga susah, malah dipermainkan. Iya. Iya, mereka memang nekat sekali. Tenang. Kamu kerja di sini, dapat upah. Dapat makan saja sudah lumayan, gak mikir lebih. Pakaian musim dingin ini memang dari mereka. Iya. Malas, berani malas di depan aku. Kira aku nggak lihat. Kenapa pukul orang? Mengapa aku memukulnya? Dari mana kakek ini? Mau coba dipukul juga? Bersikaplah sopan. Ini baju musim dingin yang mereka siapkan untukmu. Jangan berisik, bisa dapat baju aja sudah bagus. Uang negara mengalir terus. Tapi rakyat bahkan tak punya pakaian musim dingin yang layak. Dasar bajingan. Jadi kami salah paham padamu, ya? Betul, Paduka. Bangun. Terima kasih, Paduka. Paduka, ada yang harus Anda ketahui. Kami bertiga, bahkan saat tidur pun, berharap bisa menumpas pemberontak di Liangzhou untuk Anda. Sumeng adalah pemimpin pemberontak itu. Tapi hari ini, dia akhirnya sadar. Semua berkat kebijaksanaan Anda. Belum dapat kabar tentang Huawei. Tapi kemarin Siumang di toko baju tetap mau beli baju model rambut kuning. Hahaha, Yang Mulia. Kebetulan juga, beberapa hari lalu, kami baru menangkap sekelompok pemberontak. Bisa tebak, mereka dituduh apa? Oh, Ceritakan saja. pura-pura. Kaisar, mereka ingin kami membebaskan rakyat di luar. Ha! Menurut hukum dagang menghina Kaisar, seluruh keluarganya dihukum mati, Yang Mulia. Kami berdua sudah membunuh seluruh keluarga mereka untuk Anda. Menurut Anda, apa yang kami lakukan sudah benar atau tidak? Apakah kamu menakut-nakuti saya? Jenderal Chun, kami berdua berkata jujur. Kami tidak menakuti siapapun. Bunuh keluarganya. Hai! Dari kakek berusia 80 tahun hingga anak kecil 3 tahun. Tidak ada yang tersisa. Kejam! Kejam! Aduh! Tidak bicara seperti itu. Kami menjaga Dacang dan Kaisar.
Kurang ajar. Ada yang melanggar hukum. Ada hukuman. Kalian tidak punya jabatan. Kenapa membunuh orang tak bersalah? Sungguh kejam. Siapapun melanggar hukum, semua boleh menghukum. Kalian berdua begitu emosional. Apakah Kaisar juga begitu? Uang milik khas negara keluar seperti air. Tapi rakyat bahkan tak punya pakaian musim dingin yang layak. Dasar bajingan. Nanti juga terbiasa. Ku dengar Kaisar datang. Dia ada di dalam. Dia pasti akan membelamu. Bela apa? Sudahlah. Terima nasib saja. Tuan Chao datang. Tuan Chao kembali. Tuan Chao kembali. Berani-beraninya kau memanggil nama Tuan. Mau mati. Kau tinggi. Belum lihat orangnya saja, kau sudah ketakutan begitu. Maaf Paduka, mohon jangan salahkan. Hahaha, kota Liangzhou ini tak sama dengan ibu kota Anda. Orang beragam di sini. Terkadang hanya bermodal satu tanda. Identitas sulit dipastikan. Anda tetap tidak percaya saya. Saya tidak tinggal lagi. Kapan Tuan Wang kembali? Tenang, Anda tidak akan terjadi apa-apa. Bagaimana kami membuktikan diri? Komandan Chao tiba. Pak. Kakak sudah datang. Semuanya jadi jelas. Kakak, akhirnya datang juga. Kakak, lihat. Paduka datang. Kurang ajar. Siapa berani memalsukan Paduka? Benar. Tolong. Kakak, kamu. Berani sekali. Bicara bunuh langsung bunuh. Kamu sangat kuat. Kamu siapa? Kakak, Jenderal Perlindungan Nasional kelas 4. Jenderal Pelindung. Apa? Tidak pernah mendengarnya? Sepertinya dia adalah anggota partai. Datang ke sini. Selesai. Iya. Aku tahu kau palsu kan? Sekarang apa lagi yang harus Anda katakan? Kakak Anda dipenggal. Semuanya. Saudara, John, sekarang apa? Tuan Tua Wang ada di luar. Dan dia punya penilaian sendiri. Aku mau tangkapmu. Tapi kamu licin seperti belut. Sekarang malah datang sendiri. Bawa dua palsu. Menyamar. Kaisar tahu tuduhan Abi. Kakak, boleh mau kak. Ja! Kalian berdua bodoh. Aku sudah bilang dari dulu. Kaisar mungkin datang. Mengapa kalian tidak bereskan semua masalah ini? Kakak, bukannya kami tidak bereskan. Mereka sendiri yang datang. Kak! Untung palsu. Kalau ternyata asli bagaimana? Kakak, apa Anda terlalu tegang? Orang Nanzhou itu apes, ketemu Kaisar, langsung ketangkep. Kita di sini cuma diam, tidak lakukan apa-apa. Tidak melakukan apa-apa. Aku tahu. Suruh urus bengkel markas. Fierce. Sudah diurus, bos. Soal batu-bata itu. Batu bata sudah diganti yang baru tadi malam. Batu bata sudah diganti. Orangnya bagaimana? Bos, maksud Anda? Tangkap semua mereka. Kamu memang berani. Sayang kalau harus membunuhmu. Hari ini kamu tak bunuh aku. Suatu hari nanti, pasti kau mati. Kamu juga berani-beraninya mengaku sebagai kaisar?
Tentu saja, itu dari Kaisar. Dari Kaisar? Jangan-jangan Kaisar yang menyuruhmu. Bagaimana kamu tahu, bukan? Aku sering bertemu orang keras kepala, tapi sepertimu jarang. Kalian membuatku tertawa, jadi kubiarkan kalian cepat selesai. Longxia, kamu sudah menjadi terbiasa. Li, kamu juga. Kalian ikut aku. Kamu mau bertemu kalian cepat. Mengapa gubernur ingin bertemu kita? Kelihatannya tidak baik. Mungkin mereka mau memusnahkan kita. Aku percaya. Aku pinjamkan topi padamu. Hai, Pupuk. Mereka sudah dibawa kemari. Cuma beberapa orang, ya cuma mereka. Mereka paling banyak bicara waktu kerja. Kalian sudah lama di sini. Kalian tahu siapa saya. Sebutkan keinginan kalian, saya akan berusaha penuhi. Tuan, saya selalu bekerja dengan sungguh-sungguh. Tidak pernah mengecewakan Anda. Kawan, jangan salahkan saya. Salah Kaisar. Kenapa dia tidak tinggal di istana? Malah ingin pergi ke selatan. Tapi dia juga belum tentu datang. Kita harus waspada. Kalian tahu terlalu banyak. Saya tidak bisa membiarkanmu di sini. Tuan, saya janji tak akan membantah Anda di depan Kaisar. Kami sekeluarga berlima tinggal di Liangzhou. Saya pasti tidak akan bicara sembarangan. Hanya orang mati yang tidak bicara sembarangan. Tuan, ampuni saya. Mohon. Tuan, ampuni saya. Iya, saya yang melakukan kali ini. Bunuh pemberontak, saya tak banyak bunuh. Tanganmu kurang mantap. Mau bunuh orang saja. Potong ke leher. Arak enak itu bikin saya tak bisa tidur semalaman. Benar harus kakak yang turun tangan? Orang banyak ini? Kalau ada yang lolos, pasti masalah besar. Nyawa di mulut kalian seperti mainan. Kamu siapa? Kakak. Orang tua ini adalah pelayan tua yang dibawa Kaisar waktu itu. Dia sudah menipu kami berdua. Saya harus urus ini sendiri. Ya, Shumong ini selalu bikin masalah kita. Shumong, biar aku yang urus. Shumong, mau tahu di mana teman-temanmu dikubur? Mereka di mana? Biar kupikir di mana ya? Masih di barak belakang gunung Olang Es di lereng. Atau kuburan di balik pohon? Susah diingat. Terlalu banyak. Baunya busuk. Aku bunuh kau. Jangan gegabah. Salahmu? Kalau kamu menyerah, aku tidak akan marah. Masalahnya tidak akan seperti ini. Benar? Maaf, kamu akan celaka. Sekarang yang akan mati adalah kamu, kan? Berani sekali. Tidak takut hukum. Hukum. Kakakku hukum. Nanti saat Kaisar datang dan melihat kami berdua berjuang demi rakyat di sini. Kami bekerja keras, lalu kami akan diangkat jadi pejabat. Kami juga bisa begitu. Omong kosong. Kalau Kaisar datang, kalian yang akan kehilangan nyawa. Kakak, orang tua ini cewek. Biar aku bunuh dulu. Peroni, apa yang tidak berani? Lihat, apa ini? Ini bukan jubah kuning dan kakak. Kalian masih pura-pura di sini. Kami sudah tahu semua tentang kalian. Ini kan kain yang Sumang beli di pasar. Masih pura-pura? Ya, coba perhatikan lagi. Oh, benar. Kakak, diam.
Enak sekali. Kakak, maksudmu apa? Penipu? Kenapa tiba-tiba kakek lain jadi kaisar? Benar kakak, aku sudah cari tahu. Baju ini dibeli Shimo, toko pakai. Mereka tidak hanya pura-pura jadi kaisar, tapi juga membuat jubah naga. Silakan, lanjutkan. Oh. Kaisar, hamba tidak tahu. Anda datang, hamba bersalah. Memang, perbuatan dan ucapanmu salah. Aku melihat semuanya dengan jelas. Ya, itu kaisar. Benar, dia kaisar raja. Kaisar, jangan tangkap aku. Aku juga sudah berjasa untukmu. Hayam pihak. Meski kaisar bersalah, hukum tetap berlaku. Dosamu tak terhitung, dakwaan keluar. Mereka bisa eksekusi tuanmu. Yang mulia, dengar penjelasan. Kaisar, kakak saya bunuh pemberontak. Yang mulia, jangan perlakukannya seperti ini. Pemberontak? Kamu kok, pemberontak? Apa orang tua itu? Pemberontak, orang yang berlutut di sini. Pemberontak. Anda pikir saya bodoh untuk bersenang-senang dengan nyawa manusia? Yang mulia, saya terlalu cepat. Itu bukan niatku. Kam, pengungsi 3 tahun. 3 tahun. Banjir pecah. Tanggul hari ini. Dan tenaga tambah. Main besok. Kalau buburnya kurang, tambah. Pasokan dan menganggap bahwa Anda mengajukan petisi untuk orang-orang. Bergantung padamu. Hasilmu. Kaisar, ini semua karena aku dan adikku tidak mampu. Tidak ada hubungannya dengan kakak kami. Benar, Kaisar. Kakak berjuang tanpa penghargaan. Benar, Kaisar. Kalian memang saling mendukung. Tapi bagaimana dengan rakyat yang menderita? Tau Jian, dulu aku menganggapmu karena kau menderita. Aku kira kau akan lebih peduli pada kesulitan rakyat. Kau sangat mengecewakanku. Kaisar, aku salah. Mohon beri aku kesempatan lagi. Bukan karena mengakui kesalahan, tapi karena takut. Takut mati. Hari ini, darahmu akan jadi persembahan bagi arwah tak berdosa di Liangzhou. Kaisar, ampunilah kami. Rakyat Liangzhou telah mengalami banyak musibah. Aku membangun kembali Liangzhou. Kau bersaudara bunuh rakyat. Hukum mati. Putuskan sekarang. Ya, yang mulia. Mohon beri kami satu kesempatan lagi. Yang mulia, kau sudah dieksekusi. Dulu saya angkat Tau Jian. Siapa sangka hari ini akan terjadi? Anda adalah kaisar. Saya tidak bermaksud menyembunyikan. Hanya saja Rakyat biasa, Shimeng, mohon menghadap kaisar. untuk Yang mulia, apakah Anda akan membunuh saya? Anda adalah kaisar yang baik. Anda juga pembunuh ayah saya. Yang mulia. Mengapa rakyat menderita? Aku bertanggung jawab. Aku pantas menerima hukuman ini. Saudara, seperguruanku sudah pergi.
Aku panggil tabib. Cepat! Benar. Dia sudah menahan diri. Tidak mengenai bagian vital. Shumo hanya membawa masalah. Kenapa? Apa aku harus membunuhnya sendiri? Yang Mulia, apa sebenarnya dia? Aku pernah kelaparan memimpin pemberontakan dari Lanzhou ke ibu kota. Kekacauan. Aku terpisah darimu. Bukankah Anda bilang dia putrimu? Aku dan Permaisuri selalu mencari putri kami. Tak sangka bertemu dalam situasi seperti ini. Yang Mulia, Anda sebaiknya mengakui hubungan dengannya. Kalau dia tahu Anda ayah kandungnya, tidak akan menyerang Anda. Saya tak bisa bicara. Ayah angkatnya tewas di tangan saya. Itu bukan salah Anda. Ali mencintaimu. Saya merasa bersalah. Benarkah itu? Mengapa kamu kembali? Aku tanya, apa yang kamu katakan itu benar? Tunggu di luar. Yang Mulia, segera pergi. Aku tahu kamu tak pernah bisa menerima. Anggap saja tidak mendengar. Kamu bicara mudah. Aku kira kamu sebagai kaisar. Sampai lupa asalmu sendiri. Tapi, tak sangka, yang kamu lupakan juga anakmu. Mana mungkin aku lupa. Siang malam, tiap saat. Mengapa kamu tak mencariku? Andai kamu datang lebih awal, ayahku mungkin tidak mati. Saudaraku mungkin tidak mati. Bahkan rakyat Liangshan pun selamat. Itu bukan hanya salah padamu, tapi juga pada seluruh rakyat. Dulu aku hanya punya satu ayah. Kedepan pun hanya satu. Saya tahu. Kamu pemimpin baik. Tapi jika rakyat menderita lagi, saya akan datang membunuhmu lagi. Dengar, bisakah ibumu menemuimu sekali lagi? Hanya sekali. Sejak kehilanganmu, ibumu tak bisa tidur di malam hari. Setiap memejamkan mata, teringat tangismu. Mungkin aku salah, tapi ibumu tak bersalah. Kair, beberapa waktu lalu Kaisar kirim surat. Sudah temukan Mangar. Dia tidak membohongiku kan? Bagaimana penampilanku? Jika Mawar melihatku, apakah dia akan mengenaliku? Kair. Mayer? Itu Mayer? Ibu, apa aku sedang bermimpi? Ini nyata? Ibu, ini nyata. Aku Mayer. Mayer, anak ibu. Kau pulang? Akhirnya kau pulang. Ya, anakmu belum berbakti. Tuan Gui, tolong cek. Cantik seperti yang ibu bayangkan. Tenggen, lapar. Buatkan makanan enak untukmu. Kau paling suka kue yang ibu buat waktu kecil. Duduk di sini. Ibu, aku tidak lapar. Aku dulu dibilang anak tanpa ibu. Aku juga punya ibu. Ibuku paling sayang aku. Tentu saja. Tentu. Ayahmu gimana? Ayahmu janji pulang kan? Akhirnya kita bisa berkumpul. Dia kerja pagi di pasar, mungkin sedang sibuk. Kalian tahu, aku pergi ke Nanzhou. Kalian pasti lebih paham Nanzhou dariku. Pemberontak merajalela. Bencana terjadi. Semua karena pejabat korup, menipu atasan, meremehkan nyawa dan hukum.
Inikah yang kalian sebut zaman makmur? Bagaimana percaya? Rakyat menderita. Negara tidak aman. Negara tidak aman. Apa gunanya jabatan kalian? Yang mulia, banyak orang licik di dunia. Pasti ada yang berniat jahat. Bermulut manis palsu, mengelabui yang mulia, merusak negara, dan menimbulkan kekacauan. Maksudmu, aku masih memfitnahmu? Hamba tak berani. Para abdi setia. Tapi karena kota-kota halus yang mulia, semua jadi curiga dan khawatir. Itu membuat hati dingin. Hati dingin, Perdana Menteri. Ternyata aku hampir lupa padamu. Daerah kecil selatan. Tapi sudah banyak orang berani berbuat sewenang-wenang. Aku tidak percaya. Hanya Wei Qin yang mendukung. Mohon petunjuk yang mulia. Wei Qin murid kesayanganmu. Tindakannya pasti bukan tanpa pengetahuanmu, kan? Perbuatannya, kamu pasti tahu sedikit. Hamba. Di mana kepala Dalit Tempo? Hamba di sini periksa kediaman Perdana Menteri. Kumpulkan bukti suap dan penipuan. Tindak tegas semuanya. Bawa Perdana Menteri ke rumah. Dilarang keluar sebelum penyelidikan selesai. Hamba tidak boleh menjenguk. Paduka, hamba tak bersalah. Bersalah? Kejadian ini terjadi di bawah pengawasanmu. Kamu tidak bisa lari dari tanggung jawab. Paduka, pernyataan Paduka kurang tepat. Selama ribuan tahun, semua pejabat pasti cari untung. Berapa banyak pejabat bersih di pemerintahan saat ini? Anda pergi hari ini. Apakah Anda mengabaikan kerajaan dan rakyat? Saya mencari kalian demi kerajaan dan rakyat. Demi nama dan kekuasaan. Apa saya pernah menelantarkan kalian? Tapi kalian masih tidak puas. Rakyat hanya ingin hidup. Beri mereka kesempatan. Banyak pejabat korup. Mau membunuh semuanya? Akan membunuh semuanya. Aku akan membunuh semua pejabat korup. Yang mulia, Anda... Di mana Zhong Xinxuan? Hamba di sini. Kali ini, saat ke selatan, aku membunuh 7 pejabat korup. Bukti koleksi menteri ditemukan di rumah 5 orang. Mohon, Yang Mulia, menilai. Ada lagi yang ingin disampaikan? Yang Mulia, bijaksana. Kalian sedang bicara apa? Yang mulia, ayah, datang. Ada apa? Hari ini aku membereskan beberapa pejabat korup. Dulu memimpin pemberontakan agar rakyat bisa makan kenyang. Sekarang, yang membuat rakyat kelaparan justru ada di dekatku. Akankah kamu membiarkan dia demi negara? Tentu tidak. 1 dihabisi 1. 2 muncul 2, dihabisi. Jika aku bisa mengangkat mereka jadi pejabat penting, aku juga bisa mengangkat yang lain. Negeri ini bukan hanya milikku saja. Ini milik rakyat. Banyak pejabat lahir dari kemiskinan. Kenapa mereka tak paham? Manusia mati demi harta, burung mati demi makan. Hati manusia bisa berubah. Untungnya kau tetap sama. Dunia akan membaik. Aku juga pernah salah. Kau memang kaisar yang baik. Jadi, Menger, maafkan aku. Demi kebenaran. Memang tak bisa menyalahkanmu. Tapi secara pribadi, manusia pasti punya keinginan. Aku tak bisa menikah dengan ayah. Aku tahu. Dan memang tak pernah berharap. Sebenarnya apa yang terjadi? Ibu, lain kali akan aku jelaskan. Hari ini aku hanya ingin melihat musik suaramu sama adikku. Mengapa? Keluarga kami baru saja bisa berkumpul lagi. Kecilku,
Keluarga susah. Ibu ayah tak bisa beri yang terbaik buatmu. Berbeda. Bintang di langit. Ibu ambilkan untukmu. Mengapa harus pergi? Ibu. Aku lahir di Chaomang, jadi harus kembali ke Chaomang. Tapi Yang Mulia, mohon bujuklah Mengair. Kita udah berjanji sama Mengair bahagia. Yang lain tidak penting. Aku baru bertemu dengan Mu'er. Masih banyak yang ingin kukatakan. Ibu, tenang saja. Aku pasti akan kembali menemuimu. Ibu, tidak rela. Sampai di sini saja. Jalan selanjutnya harus kutempuh sendiri. Jangan ambil risiko jika menghadapi bahaya, Mengair. Ingat, ayah dan ibu selalu mendukungmu. Ibu, tenang saja. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Yang Mulia, saya pamit. Tunggu sebentar. Aku tahu ambisimu bukan di sini. Namun di luar akan ada banyak tantangan. Xiumeng menerima tipu. Rakyat menerima tipu. Xiumeng berjiwa kesatria dan setia. Tapi hanya pejabat jahat di istana. Ada urusan tak bisa diselesaikan di ibu kota. Xiumeng diangkat Qinglong utusan khusus. CCP pejabat datang diam-diam. Diberi lencana Long Yao. Siapapun dengan lencana dianggap kaisar hadir. Buruk di jalan, bunuh di tempat. Belum terima titah. Rakyat menerima titah. Kamu pergi kali ini demi semua ini kan? Masalah di Nanzhou dan Liangzhou sudah diselesaikan. Tapi masih banyak rakyat yang menderita. Aku ingin membantu mereka. Silakan pergi. Anak kita sudah dewasa. Kita telah melewatkan banyak hal dan Mengair, tumbuh jadi gadis yang baik. Kita adalah orang tua, kita kurang layak. ya, aku bukan ayah yang baik. Tapi aku harus jadi kaisar yang baik.